Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mulai belajar tentang komponen yang ada di dalam React Native. Ketika kita membuat website ya, dengan menggunakan yang namanya HTML, maka kita biasa menemui ada yang namanya tag div, kemudian tag p, tag img, dan juga tag input type ya. Nah, di bagian React Native kita akan menemui hal yang sama. Ketika di bagian HTML kita menemui yang namanya div, maka di bagian React Native kita biasa menemui nantinya yakni adalah tag view ya. Kemudian kita akan menemui di bagian HTML tag p, maka di bagian React Native kita akan menggunakan yang namanya tag text ya. Di bagian HTML ada tag img, kemudian di bagian React Native kita akan menemui sebuah komponen namanya adalah image. Nah, kemudian kita akan menemui juga di bagian HTML ada input type, maka di bagian React Native kita akan menemui yang namanya text input. Nah, kita akan coba lihat nanti bagaimana penerapannya di dalam React Native. Kita akan mulai dengan menjalankan React Native kita, ya, menjalankan emulator yang kita miliki. Pertama kita cari dulu di bagian pencarian ini, kita ketikkan cmd, kita akan mencari yang pertama adalah command prompt. Kita klik di bagian command prompt, kemudian kita menuju ke project yang kita miliki. Kemarin kita sudah membuat project di bagian C, users, kemudian nama users yang kita miliki, kemudian project 1 ya. Teman-teman kalau belum mengikuti video saya sebelumnya tentang melakukan instalasi dari React Native, silahkan diikuti dulu untuk videonya. Kita akan menuju ke project yang kita miliki. Saya masuk dulu dengan menggunakan perintah cd, kemudian diikuti dengan directory di mana kita meletakkan dari project pertama kita kemarin. Saya masukkan project 01 ya, kemudian saya klik enter. Nah, di sini kita akan menjalankan yang pertama adalah metro. Kita ketikkan npx, kemudian diikuti dengan spasi, kemudian diikuti dengan react minus native, kemudian diikuti dengan start. Ya, kemudian kita klik enter. Maka selanjutnya dia akan menjalankan server metro ya di bagian komputer yang kita miliki. Untuk metro sudah jalan, kemudian kita akan menjalankan yang berikutnya yakni adalah Android kita. Kita menuju balik ke bagian pencarian lagi, kemudian kita ketikkan cmd lagi, kemudian kita klik saja di bagian command prompt. Kalau sudah kita sama menuju ke bagian project yang kita buat kemarin, kita masuk dengan cd, project 01, kemudian kita klik enter. Kemudian dari sini kita menuju ke bagian run Android kita ketikkan perintah npx spasi react minus native run Android ya. Kemudian kita tuliskan tadi npx spasi react minus native spasi run minus Android. Kalau sudah, kita klik enter. Baik, untuk tampilan pertama dari project yang kita miliki sudah tampil di bagian emulator. Kita selanjutnya akan menuju ke bagian Visual Studio Code dan kita akan membuka source code yang kita gunakan untuk menampilkan halaman di dalam React Native. Selanjutnya mari sama-sama kita buka untuk Visual Studio Code yang kita miliki, kemudian kita akan membuka project kita. Kita pilih bagian File, kemudian kita pilih berikutnya menu yakni adalah Open Folder. Kita klik di bagian Open Folder. Kemudian berikutnya kita akan mencari lokasi di mana kita meletakkan project kita kemarin. Kemarin kita letakkan di bagian C ya. Saya akan menuju ke bagian directory C dulu. Oke, kemudian kita menuju ke bagian users. Kemudian kita menuju ke bagian nama user saya. Kemudian saya menuju ke bagian directory project 01. Untuk bagian teman-teman silahkan disesuaikan. Kemudian saya pilih di bagian bawah ada sebuah tombol yakni adalah select folder. Saya klik di bagian select folder. Baik, selanjutnya dia akan membuka di bagian kiri file-file yang ada di bagian project 01 yang kita miliki. Pertama kita akan buka terlebih dahulu yakni adalah file app.js ya. Di sini sudah ada file app.js. Saya double klik saja. Kemudian saya minimize untuk bagian explorernya. Kita scroll ke atas. Nah, ini adalah sebuah file bawaan ketika kita membuat project di bagian React Native. Selanjutnya kita lihat ya untuk script kita. Ini kita coba Ctrl A saja teman-teman. Ctrl A, kemudian kita delete. Ya, betul. Ctrl A kemudian diikuti dengan delete. Nah, di sini kita akan menggunakan snippet yang pernah kita bahas kemarin di video sebelumnya tentang menggunakan snippet di React Native. Kita sudah melakukan instalasi dari extension dan kita bisa menggunakan langsung extensionnya di sini. Kita bisa ketikkan saja di sini yakni adalah RNF ya. Kemudian kita pilih di bagian atas ini ada tulisan RNF, kita klik. Nah, selanjutnya dia langsung membuat sebuah komponen ya, ada view dan juga text ya. Dan kita akan mulai perkenalan kita dengan teks, teman-teman.
Ini coba kita Ctrl S saja. Ketika Ctrl S dia langsung akan tampil di sebelah kanan ya untuk perubahannya. Kita coba lihat. Ya, dia kosong saja karena memang belum kita isikan. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita membuat aplikasi ya di website misalnya, saya akan buat contohnya di sini dulu. Kita akan menuliskan dengan tulisan seperti ini biasanya ya. Kita masukkan div, kemudian dari dalam div kita berikan p ya. Kemudian kita isikan misalnya selamat datang di tutorial ini ya. Ini kalau kita menuliskan di bagian HTML biasanya kita seperti ini ya, ada div kemudian di dalamnya ada juga p. Nah, bagaimana caranya kalau kita akan membuatnya di React Native ya. Ini coba saya kontrol, kemudian saya berikan kontrol diikuti dengan tanda slash supaya dia menjadi komen. Kemudian kita akan mencoba ketika kita menuliskannya di React Native. View di sini sama dengan div ya, kemudian text di sini sama dengan p ya. Kemudian kita langsung tuliskan saja di sini selamat datang di tutorial ini. Seperti ini, kemudian kita Ctrl S. Nah, sudah tampil ya di sebelah kanan untuk emulatornya tulisan selamat datang di tutorial ini ya. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan yang namanya extension kemarin, kita bisa langsung membuat ya untuk komponen-komponennya ada import, kemudian import view dan juga text. Ini bisa langsung kita buat, tidak perlu dihafalkan karena sudah dibantu dengan snippet yang ada ya. Jadi ini ketika kita membuat di bagian text, view ini sama dengan div kalau kita bekerja di bagian HTML, kemudian text di React Native sama dengan p kalau kita bekerja di bagian HTML. Nah, kita juga bisa membuat, misalnya kita akan membuat tulisan seperti ini teman-teman. Div, kemudian di dalamnya ada P, kemudian kita akan buat selamat akan menjadi huruf besar ya. Misalnya selamat. Ini kita berikan tombol besar misalnya ya, kita berikan efek besar. Kemudian kita tambahkan lagi datang di tutorial ini seperti ini. Untuk selamat, kita akan berikan dia menjadi hurufnya tebal, kemudian misalnya di bagian tutorial ini kita akan berikan seperti ini ya, menjadi tulisan miring. Nah, apakah bisa di bagian React Native? Bisa, tapi ada penyesuaian. Text, view text ya, dia sudah menampilkan di sini selamat datang di tutorial ini. Kita akan memberikan efek tebal di bagian tulisan daripada selamat ini. Caranya bagaimana? Tinggal kita berikan di depan dari kata selamat ini, kita berikan teks lagi. Oke. Kemudian teksnya kita berikan di belakangnya daripada selamat. Jadi yang akan kita berikan efek untuk tebal di sini adalah di bagian tulisan selamat ya. Kemudian kita berikan style. Oke, kemudian kita berikan sama dengan. Kita berikan tanda seperti ini. Ya, tanda berikan kurung, kemudian kita berikan font weight. Ya, kemudian kita berikan di dalamnya tanda petik, kemudian bold. Kemudian kita Ctrl S. Kita coba lihat. Nah, dilihat ya di bagian kanan, tulisan selamatnya dia sudah menjadi tebal. Tinggal sekarang di bagian tutorial, kita akan mengubah katanya ini menjadi tulisan miring. Caranya sama, kita masukkan di sini teks. Ya, kemudian kita masukkan di belakangnya daripada tutorial. Kemudian di sini kita masukkan stylenya. Style sama dengan, kemudian kita berikan font style. Oke, kemudian titik 2, kita tuliskan italic. Nah, seperti ini. Kita lihat, nah untuk bagian tulisannya selamat dia sudah menjadi tulisan besar, kemudian tutorial dia juga sudah menjadi tulisan miring ya. Hampir sama ketika kita membuatnya di bagian HTML, di bagian B dia menjadi tebal, kemudian di bagian I di sini dia menjadi garis miring ya. Nah, di sini juga kita bisa membuatnya menjadi tulisan lebih besar ya. Kalau di bagian HTML kita tuliskannya seperti ini, div style misalnya. Kemudian kita berikan font size kalau tidak salah seperti ini. Misalnya 20 pixel ya, maka dia akan membuat tulisannya menjadi besar. Nah, kalau di bagian React Native kita juga bisa melakukan yang sama. Tinggal di sini kita masukkan style sama dengan, kemudian kita berikan tanda kurung kurawal double, kemudian kita masukkan font size ya. Font size titik 2, kemudian kita masukkan angkanya, misalnya kita akan buat menjadi 50 ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, tulisannya menjadi besar juga di sini. Selamat datang di tutorial ini. Nah, ini kita bekerja dengan yang namanya teks, teman-teman. Selanjutnya misalnya kita punya gambar ini ya, gambar kucing nyolot seperti ini. Kita akan berusaha tampilkan dia di bagian React Native kita ya. Kemudian kita akan coba lihat perbandingannya di HTML.
Untuk URL-nya saya blok ya, kemudian saya Ctrl C, kemudian saya menuju ke bagian Visual Studio Code lagi. Nah, di sini kalau misalnya kita akan menampilkan di bagian, halaman HTML ya, kita tinggal masukkan saja dengan menggunakan img src ya, kemudian kita berikan petik, baru kemudian URL-nya kita masukkan ya. Kita Ctrl V saja. Nah, tampilannya seperti ini, kita masukkan dengan img src, kemudian URL-nya kita masukkan ya. Tinggal URL-nya kita masukkan di bagian src. Nah, bagaimana caranya kalau kita akan menggunakannya di React Native? Kita akan masukkan saja di dalam view ini ya, tapi di bagian bawah dari teks ya. Kita enter, kemudian kita masukkan di sini tag image, teman-teman. Komponen image ya. Kita pilih di bagian atas ini ya. Pastikan yang kita pilih di bagian auto import ya. Jadi nanti akan ada banyak komponen yang bisa kita gunakan. Kita klik di bagian auto import. Ketika kita menggunakan yang bagian auto import ini, dia akan memasukkan komponennya di bagian dalam dari view, dan dia juga akan masukkan di bagian atas ya. Coba kita lihat. Kita klik di bagian image. Nah, di bagian bawah sudah dimasukkan, di bagian atas juga dimasukkan. Ini kita tutup. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan tulisan, ya ini adalah source ya. Source, kemudian sama dengan. Kemudian kita masukkan di sini kurung kurawal double, teman-teman. Dimasukkan kurung kurawal 1, kurung kurawal 2. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan URI ya, URI, teman-teman. Kemudian kita berikan titik 2. Kemudian kita berikan petik ya, kemudian URL-nya yang kita punya ini ya, kita blok, Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian dalam dari komponen image ya. Kita Ctrl V. Kemudian kita Ctrl S, apakah tampil? Nah, ternyata belum tampil karena kita memerlukan yakni adalah style untuk bisa menampilkannya. Kita berikan di bagian belakangnya style ya, kemudian sama dengan kita berikan tanda kurung kurawal double lagi. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita atur untuk width juga height-nya. Misalnya width ya, kita masukkan sama dengan 400 misalnya. Kemudian kita berikan koma. Kemudian kita masukkan height lagi. Ya, kemudian kita berikan titik 2. Kemudian kita masukkan 400 ya. Kemudian kita Ctrl S. Nah, tampilannya seperti ini, dia sudah menampilkan gambar kucing oranye ya di bagian React Native kita. Dan kita mengaturnya dengan menggunakan komponen image, kita juga atur di bagian dalamnya ada width dan juga height, dan kita atur di sini adalah 400. Nah, selanjutnya kita lihat ya di sini ketika kita menggunakan image, di sini kita langsung melakukan koneksi ke internet ya, karena kita melakukan aksesnya ke HTTPS, kemudian di bagian i.pinimg.com ya. Sehingga kalau misalnya koneksi kita ada masalah, maka gambarnya tidak akan tampil. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan komponen image, tapi untuk bagian gambarnya kita akan simpan ke aplikasi React Native kita. Nah, caranya bagaimana? Kita buka dulu untuk gambarnya ya. Gambarnya tadi kita letakkan di bagian browser kita ya. Kita buka dulu untuk browsernya di sini. Kemudian kita Ctrl S saja, teman-teman. Ctrl S. Kemudian kita akan letakkan dia ke project yang kita miliki. Kita atur dulu projectnya sesuai yang kita punya. Misalnya di bagian C, user Swirawan ya. Kemudian di project 01, ini adalah project yang saya punya. Ini untuk gambarnya kita simpan saja di project ini. Bisa juga kita akan masukkan ke folder tertentu ya. Misalnya kita buat folder tertentu ya. Kemudian kita berikan di sana yakni adalah gambar. Ya, seperti ini. Kemudian kita enter. Kita enter lagi. Kemudian gambarnya akan kita masukkan ke dalam folder gambar tersebut ya. Kita masukkan misalnya adalah kucing gitu. Ya, kita rename dari gambar yang sebelumnya punya nama yang 3B, 37 dan sebagainya tadi. Kita akan simpan dia dengan sebuah nama yakni adalah kucing. Kalau sudah kita kita save ya, kita save saja. Baik, dia sudah tersimpan dengan nama yakni adalah kucing. Sekarang kita coba untuk membuka dari Visual Studio Code kita. Oke, kita sudah menuju ke bagian Visual Studio Code. Sekarang coba kita lihat di bagian Explorer. Ya, di sini kita scroll ke atas. Sudah ada di dalamnya yakni adalah folder gambar ya. Kalau misalnya kita klik, nah di sana sudah ada sebuah file namanya adalah kucing.jpg. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan ya di bagian file kucing.jpg ini, sehingga akan menggantikan dari komponen image yang sebelumnya dia mengambil dari URI dan HTTPS ini, kita akan gantikan dari komponen komponen image ini dan dia mengambil dari URL, kita gantikan dia mengambil dari file yang ada di dalam directory yang ada di dalam React Native ya. Untuk explore-nya coba saya minimize.
Nah, seperti ini. Kemudian caranya kalau kita akan menghilangkan ya, kalau kita akan mengganti, kita akan mengganti dari source-nya tadi, dia mengambil dari URL dan akan kita gunakan dia, sehingga mengambil dari sebuah directory ataupun file yang ada di dalam React Native kita. Untuk kurung kurawalnya cukup satu saja, ya. Ini kita blok, kemudian kita delete. Sehingga hanya tertulis seperti ini, image source ya. Coba Ctrl S. Ya, dia akan menghilangkan untuk gambar kucingnya. Tidak apa-apa. Untuk yang pertama seperti itu, kemudian kita hilangkan untuk titiknya. Kemudian kita ganti dari yang sebelumnya tadi ada kurung kurawal 2, kita ganti menjadi 1 ya. Kemudian kita tuliskan require. Baik, seperti ini kita tuliskan require, baru kemudian di dalamnya kita berikan tanda kurung seperti ini. Ya. Kemudian kita berikan petik, ya, petiknya double, kemudian kita masukkan titik dulu, baru kemudian slash, ya. Dari sini tinggal kita cari untuk direktori tempat kita meletakkan gambar kita tadi ya, gambar kucing kita tadi. Kita cari ke bawah. Nah, di sini ada sebuah folder ya, namanya adalah gambar. Kita pilih. Nah, kemudian kita berikan slash lagi. Baru kemudian kita pilih filenya ya. Sudah otomatis ditampilkan kalau menggunakan yang namanya Visual Studio Code. Dia sudah tampil kucing.jpg. Kita pilih. Kemudian kita Ctrl S. Nah, si kucing nyolotnya sudah tampil lagi di bagian React Native kita ya. Jadi kita bisa menggunakan dua cara. Apakah kita akan menggunakan langsung menampilkan dari URL, kita dengan menggunakan properti URI tadi, atau kita menggunakan require sehingga dia bisa menampilkan gambarnya langsung dari direktori yang ada di dalam React Native kita. Selanjutnya di sini misalnya kita akan buat sebuah tombol, teman-teman ya. Kita enter dulu. Masih di dalam tag view ya, komponen view ya, kita akan buat sebuah komponen baru, yakni adalah button. Kita import. Di bagian atas sudah tertulis auto import from React Native. Kita pilih. Ya, kemudian kita berikan tanda penutup seperti ini. Kita lihat ya, ketika kita menggunakan yang auto import tadi, di bagian bawah tampil untuk komponennya, kemudian di bagian atas importnya juga sudah langsung dimasukkan. Nah, selanjutnya kita akan buat di sini. Kita berikan title ya. Kemudian kita berikan sama dengan. Kemudian di sini misalnya kita akan berikan title-nya adalah colek aku ya. Kemudian kita Ctrl S. Nah, di sini sudah tertulis ya tulisan colek aku. Nah, rencananya misalnya saya akan buat ketika kita klik di bagian tombol colek aku ini, si kucing akan memberikan pesan tulisan berupa alert ya. Tulisannya adalah meow seperti itu. Nah, kita buat sebuah fungsi baru di sini. Kita berikan tulisan function ya. Kemudian kita berikan nama misalnya adalah colek minus underscore ya, colek underscore aku. Oke, tulisan seperti ini. Kemudian kita berikan alert. Kita berikan tulisan meow ya, seperti ini. Nah, ada sebuah function baru yang baru saja kita buat ya, namanya adalah colek aku dan akan memberikan pesan alert berupa meow. Dan kita akan coba tambahkan di sini. Kalau kita menggunakan komponen dari button di React Native, kita perlu menuliskan yakni adalah on press ya. On press, kemudian kita berikan sama dengan, kemudian kita masukkan tanda kurung kurawal seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan di sini untuk function yang akan kita panggil. Dan karena function yang akan kita panggil adalah colek underscore aku ini, kita tinggal tuliskan saja di sini colek underscore aku. Ya, seperti ini. Kemudian kita Ctrl S. Baik, sudah. Sekarang kita coba ketika kita klik di bagian tombol colek aku ini, apakah dia mengeluarkan alert berupa tulisan meow? Ya, kita pastikan. Kita klik di bagian colek aku. Nah, dia sudah memberikan alert ya, tulisannya adalah meow. Nah, kita sudah bahas beberapa hal hari ini, ya, ini adalah teks, image, dan juga button. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.